Pernahkah Anda menginginkan sesuatu dengan segenap hati, tetapi merasa ada dinding tak terlihat yang menghalangi Anda untuk mencapainya? Dinding itu bukan berasal dari dunia luar, ia dibangun di dalam diri Anda sendiri. Keyakinan Anda, baik yang disadari maupun tidak, menentukan sejauh mana Anda bisa melangkah. Anda tidak siap untuk apa yang Anda inginkan sampai Anda yakin bisa mencapainya. Keyakinan adalah pintu yang harus terbuka sebelum langkah pertama bisa diambil. Seorang pemahat tidak ragu saat ia mengayunkan pahatnya pada sebongkah batu. Dalam benaknya, patung indah sudah ada di sana, tersembunyi dalam setiap lapisan yang ia kikis. Demikian pula dengan hidup Anda. Bentuk terbaik dari diri Anda sudah ada, menunggu untuk diungkap, tetapi hanya bisa diwujudkan jika Anda yakin bahwa Anda mampu mengukirnya. Namun, dari mana keyakinan itu berasal? Keyakinan tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari sistem kepercayaan yang kita bangun sejak kecil. Sistem ini terbentuk dari pengalaman, ajaran orang tua, kata-kata guru, serta kemenangan dan kegagalan yang kita alami. Namun seperti sebuah peta yang dibuat di masa lalu, terkadang sistem kepercayaan itu menjadi usang. Ketika kita mengevaluasi ulang suatu situasi, keyakinan kita tentang situasi itu bisa berubah. Bayangkan seseorang yang tumbuh dengan keyakinan bahwa ia buruk dalam berbicara di depan umum. Setiap kali ia mencoba, suara gemetar dan pikirannya kacau. Namun, suatu hari ia dipaksa untuk berbicara di depan sekelompok kecil orang, dan ia berhasil. Jika ia berani mengevaluasi ulang pengalaman itu, jika ia mempertanyakan keyakinan lama yang selama ini membelenggunya, maka tembok yang mengurungnya mulai runtuh. Ia menyadari bahwa ketakutannya hanyalah kesimpulan dari masa lalu, bukan sebuah kepastian di masa depan. Keyakinan bukan sekadar pikiran yang berulang, ia adalah energi yang membentuk kenyataan. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang percaya diri bukanlah mereka yang tidak pernah meragukan diri sendiri, tetapi mereka yang memilih untuk percaya meskipun ketakutan berbisik sebaliknya. Ketika seorang atlet berdiri di garis start, ia bisa memilih untuk percaya bahwa ia mampu, atau membiarkan pikirannya dihantui oleh kemungkinan gagal. Dua realitas terbuka di hadapannya, satu membawanya ke kemenangan, yang lain menahannya di tempat. Pilihan yang ia buat di dalam pikirannya menentukan kemana langkahnya akan membawanya. Maka pertanyaannya adalah, apa yang selama ini Anda yakini tentang diri Anda sendiri? Apakah keyakinan itu membangun atau justru menghambat? Apakah Anda bersedia untuk mengevaluasi ulang kepercayaan yang sudah lama Anda anggap sebagai kebenaran mutlak? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan sejauh mana Anda bisa melangkah. Sebab, dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam, dan dunia dalam Anda ditentukan oleh satu hal, keyakinan Anda. Setiap hari, tanpa sadar, Anda mengukir takdir Anda sendiri dengan dua kata sederhana, saya adalah. Kata-kata ini bukan sekadar ungkapan biasa, melainkan cetak biru yang membentuk hidup Anda. Dua kata sederhana, saya adalah, telah membentuk setiap pengalaman dalam hidup Anda. Apapun yang Anda tempatkan setelahnya akan menentukan batasan atau kebebasan Anda. Bayangkan seorang anak kecil yang berulang kali mendengar, saya bodoh, atau saya tidak berbakat. Kata-kata ini tertanam dalam pikirannya seperti benih yang diam-diam berakar. Ketika ia tumbuh, ia tidak perlu lagi mendengar kata-kata itu dari orang lain. Ia mulai mengatakannya pada dirinya sendiri. Maka, tanpa disadari, hidupnya mulai mencerminkan keyakinan yang ia bangun dari kata-kata tersebut. Sebaliknya, seseorang yang sejak kecil mendengar, saya pintar, atau saya bisa menghadapi tantangan apapun, akan menjalani kehidupan dengan keyakinan yang berbeda. Ia akan berani mencoba, berani gagal, dan lebih penting lagi, berani bangkit kembali. Setiap kali Anda mengucapkan, saya adalah, Anda memerintahkan kekuatan tak terlihat untuk membawa pernyataan Anda menjadi kenyataan. Kata-kata yang Anda ucapkan tentang diri Anda bukan hanya suara, tetapi sebuah komando. Ketika Anda berkata, saya lemah,
tubuh dan pikiran Anda akan mencari bukti untuk memperkuat pernyataan itu. Ketika Anda berkata, "Saya kuat," energi yang sama akan bekerja untuk menegaskan kebenarannya. Alam bawah sadar Anda tidak mempertanyakan apakah pernyataan itu benar atau tidak. Ia hanya menerima dan menciptakan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Namun, banyak orang menggunakan "saya adalah" bukan untuk membangun kehidupan yang mereka inginkan, melainkan untuk mengurung diri dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Banyak orang menggunakan "saya adalah" untuk membangun penjara daripada kerajaan. Mereka berkata, "Saya tidak cukup baik. Saya selalu gagal. Saya tidak akan pernah sukses." Kata-kata ini menjadi rantai yang membelenggu mereka, mengunci mereka dalam realitas yang sama berulang kali. Bagaimana jika Anda mulai memperlakukan "saya adalah" sebagai pintu menuju kemungkinan, bukan batasan? Bagaimana jika setiap kali Anda berbicara tentang diri sendiri, Anda memilih kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan? Cobalah ucapkan dengan tegas, "Saya adalah kuat." Rasakan bagaimana tubuh Anda merespons. Ucapkan, "Saya adalah cukup," dan perhatikan bagaimana pikiran Anda mulai mencari bukti untuk mendukungnya. Kata-kata ini bukan sekadar harapan, melainkan keputusan. Mulai hari ini, perhatikan setiap kali Anda mengucapkan "saya adalah." Apakah Anda sedang membangun tembok atau jembatan? Apakah Anda sedang mempersempit dunia Anda atau memperluasnya? Anda adalah apa yang Anda katakan tentang diri Anda, dan pilihan itu setiap saat ada di tangan Anda. Tanpa disadari, Anda hidup di dalam dunia yang dibangun oleh asumsi Anda sendiri. Apa yang Anda yakini sebagai mungkin atau tidak mungkin, apa yang Anda harapkan terjadi atau tidak terjadi, semuanya bermula dari satu hal, yaitu asumsi. Asumsi Anda adalah arsitek diam-diam dari realitas Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tetapi memiliki reaksi yang sangat berbeda? Seseorang yang percaya bahwa dunia adalah tempat yang penuh peluang, akan melihat kegagalan sebagai batu loncatan, sementara seseorang yang berasumsi bahwa dunia kejam dan tidak adil akan melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Asumsi bekerja seperti kacamata tak terlihat yang Anda kenakan setiap saat. Jika Anda memakai kacamata berwarna gelap, dunia akan tampak suram, meskipun kenyataannya tidak demikian. Jika Anda memakai kacamata jernih, Anda akan melihat dunia sebagaimana adanya, penuh dengan kemungkinan. Yang lebih mengejutkan, asumsi Anda lebih kuat daripada kata-kata Anda. Anda bisa mengucapkan kata-kata positif sebanyak yang Anda mau, tetapi jika di dalam hati Anda masih mengasumsikan kegagalan, kata-kata itu tidak akan berdaya. Seperti seorang pelaut yang berkata bahwa ia percaya akan tiba di tujuan, tetapi diam-diam mengarahkan kapalnya ke arah yang salah. Begitu banyak orang yang berusaha keras mengubah hidup mereka, tetapi mereka lupa mengubah asumsi mereka. Mereka mengulangi afirmasi setiap hari, namun tetap mengasumsikan bahwa mereka tidak cukup baik. Mereka mengambil langkah-langkah kecil menuju impian mereka, tetapi diam-diam berasumsi bahwa mereka akan gagal. Dan tanpa mereka sadari, asumsi-asumsi ini menarik mereka kembali ke kehidupan lama yang mereka coba tinggalkan. Kabar baiknya, asumsi dapat diubah, dan ketika itu terjadi, realitas akan berubah secara dramatis. Anda tidak harus terjebak dalam asumsi lama yang membatasi Anda. Anda bisa mulai mengajukan pertanyaan yang menggugah. Bagaimana jika dunia sebenarnya mendukung saya? Bagaimana jika kegagalan ini bukan akhir, tetapi awal? Bagaimana jika saya sudah cukup sejak sekarang? Perlahan, asumsi lama yang telah lama mengurung Anda akan mulai runtuh. Anda akan melihat bagaimana hidup tidak lagi terasa seperti pertempuran, melainkan tarian yang mengalir selaras dengan keyakinan baru Anda. Realitas tidak diciptakan oleh keadaan luar, melainkan oleh bagaimana Anda mengasumsikan dunia bekerja untuk Anda. Ubah asumsi Anda, dan Anda akan mengubah hidup Anda. Setiap perubahan besar dalam hidup bukanlah tentang melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi tentang menjadi seseorang yang berbeda.
Sebagian besar orang berusaha mengubah realitas mereka dengan mengganti kebiasaan, mengubah strategi, atau mencoba berbagai cara baru. Namun perubahan sejati tidak terjadi dari luar ke dalam. Ia harus dimulai dari inti terdalam diri Anda. Perubahan sejati terjadi dari dalam keluar. Anda harus mengubah identitas inti Anda. Identitas bukan hanya tentang siapa Anda sekarang, tetapi siapa yang Anda yakini sebagai diri Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda pemalu, Anda akan selalu menemukan alasan untuk menghindari situasi sosial. Jika Anda menganggap diri Anda tidak berbakat, Anda akan melihat kegagalan sebagai bukti bahwa Anda tidak bisa. Namun, jika Anda mulai mengidentifikasi diri sebagai seseorang yang percaya diri dan mampu, dunia akan merespons dengan cara yang berbeda. Inilah mengapa imajinasi menjadi alat paling kuat dalam menciptakan kehidupan baru. Imajinasi bukanlah lamunan, tetapi kekuatan kreatif yang membentuk dunia Anda. Segala sesuatu yang pernah diciptakan manusia, dari seni, teknologi, hingga peradaban, berawal dari imajinasi. Sebelum seorang atlet meraih kemenangan, ia telah membayangkannya. Sebelum seorang seniman menciptakan mahakarya, ia telah melihatnya dalam pikirannya. Imajinasi bukan sekadar hiburan pikiran, melainkan cetak biru masa depan Anda. Tetapi ada satu kunci yang sering diabaikan. Anda tidak cukup hanya membayangkan kehidupan baru. Anda harus menjadi orang yang sudah hidup dalam realitas itu. Anda harus merasakan dan menghidupkan identitas baru Anda, seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang sukses, bertanyalah pada diri sendiri, bagaimana orang sukses berpikir? Bagaimana mereka merespons tantangan? Apa yang mereka yakini tentang diri mereka? Mulailah berbicara, bertindak, dan merasa seperti diri baru Anda, bahkan sebelum dunia luar mencerminkannya. Jangan menunggu bukti sebelum Anda percaya. Percayalah terlebih dahulu, dan bukti akan mengikuti. Pada awalnya, akan ada keraguan. Akan ada bagian dalam diri Anda yang ingin kembali ke identitas lama, karena itulah yang terasa familiar. Tetapi semakin Anda menghidupkan identitas baru Anda, semakin alam bawah sadar Anda menerimanya sebagai kebenaran. Hingga pada suatu titik, Anda tidak lagi berusaha menjadi seseorang yang baru. Anda telah menjadi orang itu. Saat itu, dunia luar tidak punya pilihan selain mengikuti perubahan yang telah terjadi di dalam diri Anda. Perubahan bukanlah sekadar keputusan sesaat. Ia bukan seperti menekan tombol lampu yang langsung menerangi ruangan, melainkan seperti menyalakan lilin di tengah badai. Anda harus melindunginya, menjaga nyalanya tetap hidup, meskipun angin berusaha memadamkannya. Perubahan membutuhkan ketekunan. Anda harus tetap teguh dalam keyakinan baru Anda, bahkan ketika tidak ada bukti eksternal. Begitu banyak orang menyerah di tengah jalan karena mereka tidak segera melihat hasil dari perubahan mereka. Mereka mulai meyakini diri mereka sebagai pribadi yang sukses, kuat, dan berdaya, tetapi ketika kenyataan tampaknya belum berubah, mereka kembali pada pola lama. Mereka meragukan diri sendiri, mempertanyakan keyakinan yang mereka bangun, dan akhirnya kembali menjadi orang yang dulu mereka coba tinggalkan. Namun, realitas tidak selalu bergerak secepat keyakinan Anda. Kadang-kadang, dunia luar membutuhkan waktu untuk menyelaraskan diri dengan perubahan yang telah terjadi di dalam. Inilah sebabnya mengapa Anda harus memiliki detasemen dari realitas lama. Jika Anda terus bereaksi terhadap keadaan saat ini, Anda akan terus menciptakan ulang realitas yang sama. Anda harus belajar untuk melepaskan diri dari apa yang tampak nyata saat ini, dan tetap teguh pada visi baru yang telah Anda ciptakan dalam pikiran dan hati Anda. Bayangkan seorang pemahat yang melihat sebongkah batu besar. Orang lain mungkin hanya melihat batu tak berbentuk, tetapi sang pemahat melihat patung indah yang tersembunyi di dalamnya. Dengan setiap pukulan pahatnya, bentuk itu mulai muncul, tetapi butuh waktu sebelum hasil akhirnya terlihat jelas. Jika ia berhenti di tengah jalan hanya karena batu itu masih tampak kasar, ia tidak akan pernah melihat mahakaryanya terwujud. Begitu pula dengan perubahan dalam hidup Anda harus terus membentuk realitas baru Anda, bahkan ketika belum ada yang bisa melihat hasilnya.
Namun, ada satu tahap penting yang sering diabaikan. Anda harus mengunci realitas baru. Bukan sekadar berharap atau menunggu, tetapi benar-benar memasuki keadaan, mengetahui. Orang yang sukses tidak berjalan dengan keraguan. Mereka bertindak dengan keyakinan mutlak bahwa keberhasilan sudah menjadi bagian dari diri mereka. Mereka tidak hanya berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan berhasil. Mereka tahu bahwa mereka sudah berada di jalur keberhasilan. Inilah rahasia terbesar dari perubahan sejati. Ketika Anda telah benar-benar meyakini identitas baru Anda, dunia tidak punya pilihan selain mengikuti. Saat Anda tidak lagi bertanya kapan atau bagaimana, tetapi hanya menjalani hidup sebagai versi baru dari diri Anda, realitas pun tunduk pada keyakinan itu. Jadi, tetaplah teguh, jangan mundur hanya karena angin mencoba memadamkan nyala api keyakinan Anda. Teruslah menjaga api itu tetap hidup, karena pada akhirnya, ia akan membakar jalan menuju realitas yang telah Anda ciptakan. Ada suatu titik dalam perjalanan transformasi di mana Anda berhenti berusaha. Bukan karena Anda menyerah, tetapi karena Anda telah menjadi. Mastery bukan tentang perjuangan, melainkan keadaan tanpa usaha. Seperti seorang musisi yang tidak lagi memikirkan notasi karena jari-jarinya telah menyatu dengan alat musik, atau seperti seorang pelukis yang tidak lagi meragukan setiap sapuan kuasnya. Identitas baru Anda bukan lagi sesuatu yang Anda kejar, tetapi sesuatu yang telah Anda miliki. Namun, sebelum Anda mencapai titik itu, ada ujian terakhir yang harus Anda lalui. Bahkan setelah Anda berubah, masa lalu akan mencoba menarik Anda kembali. Jangan heran jika tiba-tiba realitas lama datang mengetuk, menguji keteguhan Anda. Orang-orang yang dulu mengenal Anda mungkin mempertanyakan perubahan ini. Situasi yang dulu membuat Anda jatuh mungkin muncul kembali, seolah-olah ingin mengajak Anda kembali ke dalam pola lama. Disinilah banyak orang gagal. Mereka mengira bahwa jika mereka benar-benar berubah, mereka tidak akan menghadapi cobaan lagi. Tetapi justru sebaliknya, semakin dekat Anda dengan kebebasan sejati, semakin kuat tarikan masa lalu. Jika Anda bereaksi terhadapnya, Anda akan terhisap kembali ke dalamnya. Tetapi jika Anda tetap diam, tetap teguh dalam identitas baru Anda, gelombang itu akan berlalu dengan sendirinya. Ketika Anda telah mencapai titik di mana realitas lama tidak lagi memiliki cengkeraman atas Anda, itulah kebebasan sejati. Anda tidak lagi terjebak dalam lingkaran reaksi, tidak lagi diperbudak oleh masa lalu. Anda bisa melihat kembali ke belakang tanpa beban, tanpa penyesalan, tanpa keinginan untuk kembali. Anda telah menjadi tuan atas realitas Anda sendiri. Dan inilah puncak dari perjalanan ini. Anda tidak lagi perlu berusaha untuk menjadi diri Anda yang baru, karena Anda telah menjadi. Tidak ada lagi pertanyaan, bagaimana caranya, atau apakah saya sudah berhasil. Anda hanya hidup, bernafas, dan berjalan dalam identitas baru Anda. Dunia tidak lagi mengendalikan Anda yang mengendalikan dunia. Inilah yang dimaksud dengan menjadi master realitas Anda. Ketika perubahan tidak lagi terasa seperti perjuangan, tetapi hanya seperti sesuatu yang alami. Seperti burung yang terbang tanpa berpikir bagaimana cara mengepakkan sayapnya. Seperti matahari yang terbit tanpa bertanya apakah ia pantas bersinar. Anda tidak lagi mencari karena Anda telah menemukan. Anda tidak lagi berusaha karena Anda telah menjadi. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.